Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya lah sehingga kita diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti persentase mata kuliah pengenalan pola dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Martani, Akom Mkom. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang mengajarkan kita dengan kisah hidupnya, dialah Nabi yang membimbing kita dengan hadis-hadisnya, dan dialah pula Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini terkait sistem pengenalan iris mata manusia dengan menggunakan transformasi wavelet, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok yang akan membahas materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi selaku moderator, dan adapun anggota kelompok saya yaitu Andi Wahyunita Hakis, Andi Sri Bulan, Rahman Alex da Silva, Tommy Aldiansyah, Muhammad Ilham, Siti Raya Patimahu, Septian Aridarmawan Nahnu, Nursyam Nur Indah Tendrisakna, Mardawiyah, dan Abdul Haris Munandar. Itulah nama-nama kelompok yang akan membahas tentang materi sistem pengenalan iris mata manusia dengan menggunakan transformasi wavelet. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan mempersilahkan teman kita atas nama Rahman Alex da Silva untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Pertama-tama saya akan membacakan tentang pengenalan iris mata menggunakan transformasi wavelet. Masalah keamanan bagi sebuah sistem adalah masalah penting dan menjadi kebutuhan utama. Dalam memperoleh jaminan keamanan sistem, dibutuhkan sebuah sistem keamanan yang tangguh dan mudah digunakan oleh user. Untuk memperoleh tingkat keamanan yang tinggi, maka dibutuhkan sebuah sistem yang memiliki kunci yang unik untuk setiap user. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem yang menggunakan bagian tubuh manusia sebagai kunci, yaitu sistem biometri, salah satu bagian tubuh manusia yang unik dan dapat dijadikan sebagai media keamanan pada iris mata. Iris mata setiap orang berbeda-beda, bahkan untuk orang kembar. Pertama, mata manusia. Iris adalah satu organ bagian dalam dari mata yang terletak di belakang, kornea, dan di depan lensa. Fungsi yang paling penting dari iris mata adalah mengukur ukuran besarnya pupil. Banyaknya cahaya yang masuk ke dalam pupil jatuh pada retina mata diatur oleh otot-otot dalam iris. Dengan demikian, banyaknya cahaya yang masuk ke mata berubah ukuran pupil merupakan gerak refleks yang tidak dibawa kontrol. Iris mata manusia dapat digunakan untuk kepentingan identifikasi seseorang yang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Hal ini didukung oleh sifat-sifat yang dimiliki iris mata manusia sebagai berikut. Muron and pospicifil. Iris mata manusia sangat terlindungi keberadaannya yang merupakan organ dalam dari mata. Iris mata tampaknya kelihatan dari suatu jarak tertentu. Pola iris mata manusia mempunyai derajat keacakan yang tinggi, stabil dalam hal jumlah dan posisinya sepanjang hidup manusia, tidak tergantung pada sifat genetik, mempunyai tekstur dan struktur yang kompleks. Dari segi segmentasi,
Tahap pertama dalam sistem pengenalan iris mata adalah memisahkan daerah iris mata pada suatu citra mata. Hal ini disebabkan daerah iris mata mempengaruhi bulu mata dan kelopak mata. Proses segmentasi dilakukan dengan melakukan deteksi TP Kenny dan transformasi Hawk. Deteksi Kenny. Langkah awal dari segmentasi mengidentifikasi ciri dalam citra yang berhubungan dengan penafsiran struktur dan sifat. Sifat objek. Salah satu ciri dari suatu citra adalah tepi atau edge. Tepi merupakan ciri yang paling penting untuk analisis citra dan biasanya tepi terjadi pada batas boundary antara dua daerah region yang berbeda dalam suatu citra. Operator Kenny merupakan kombinasi dari Gaussian smoothing filter dan pendekatan gradien. Langkah-langkah deteksi tepi Kenny adalah sebagai berikut. 1. Gaussian filtering. Gaussian filtering dilakukan untuk menghilangkan gangguan atau noise dari citra mata. Algoritma A. Input citra 1. B. Konvolusi citra 1 dengan fungsi Gauss. 2. Menghitung magnitudo dan arah gradien. Algoritma. 3. Non-maximum suppression algoritma. Mencari A, D dari setiap gerakan dengan memperoleh arah tepi gradien dari dua langkah berikut. Jika 0 lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 22,5 dan 22,5 derajat dan 157,5 derajat, lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 180 derajat, maka sama dengan 0 derajat. Jika 22,5 derajat lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 67,5 derajat, maka 0 sama dengan 45 derajat. Jika 67,5 derajat lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 112,5 derajat, maka 0 sama dengan 90 derajat. Jika 112,5 derajat lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 157,5 derajat, maka 0 sama dengan 135 derajat. Hysteresis thresholding merupakan proses pengembangan dan menggunakan dua nilai ambang, yaitu L, low threshold, dan H, high threshold. Algoritma A. Input citra non-maximum suppression. B. Tentukan nilai L, low threshold, dan H, high threshold. Mengecek setiap pixel terhadap nilai L dan H. Jika pixel I titik F dan H, maka pixel tersebut adalah pixel tepi dan disebut strong pixel. Transformasi Hawk. Pixel-pixel tepi dalam citra tepi. Hasil deteksi tipe Kenny melakukan pemungutan suara untuk mendapatkan daerah iris dengan menggunakan transformasi Hawk lingkaran. Algoritma A. Inisialisasi ruang parameter. B. Telusuri citra tepi jika pixel merupakan tepi hitung. Rumusnya di bawah. R X A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2. Melakukan pemungutan suara. Mencari lokal maksimum. Pengaruh adanya bulu mata dan kelopak mata terhadap daerah lingkaran iris dengan menggunakan transformasi Hawk linear. Selanjutnya, teori wavelet. Transformasi merupakan suatu proses pengubah data menjadi bentuk lain sehingga mudah dianalisa. Salah satu contoh transformasi adalah transformasi wavelet. Transformasi ini merupakan generalisasi dari transformasi Fourier. Transformasi wavelet merupakan proses mengubah sinyal ke dalam berbagai gelombang wavelet asli. Modern wavelet.
dan berbagai pergeseran dan penyekalaan. Dengan demikian, faktor skala memegang peranan yang sangat penting. Menurut Bruce and Gao, citra M kali N merupakan dua data dimensi yang berbentuk matriks dengan elemen yang berupa piksel-piksel penyusun citra. Wavelet dua dimensi dapat dikonstruksikan dengan menggunakan horizontal wavelet satu dimensi dan vertikal wavelet satu dimensi. Transformasi wavelet terhadap masing-masing piksel di dalam citra dapat dilakukan secara bergantian pada masing-masing kolom dan baris. Pertama kali dilakukan transformasi horizontal terhadap baris. Setelah ini dilakukan transformasi secara vertikal terhadap kolom. Langkah ini dilakukan secara bergantian sampai diperoleh koefisien aproksimasi dan koefisien detail dari citra. Salah satu dari keluarga wavelet adalah keluarga wavelet Haar. Transformasi menggunakan fungsi Haar sebagai fungsi basis merupakan dilakukan dengan menggunakan penapis lolos rendah low pass filter disingkat LPF dan penapis lolos tinggi high pass filter disingkat HPF sehingga memperoleh koefisien wavelet. Algoritmanya A, input sama dengan citra normalisasi. B, untuk masing-masing dekomposisi horizontal dan vertikal cari koefisien LPF dan HPF. Desain dan implementasi. Sistem untuk mengenali iris mata manusia yang akan dibangun terdiri dari dua sistem, yaitu pembentukan basis data dan sistem pengenalan iris mata manusia. Sistem pembentukan basis data disingkat SPBD berfungsi untuk membuat basis data ciri citra manusia, iris template. Sedangkan sistem pengenalan iris mata manusia, SPMM, berfungsi untuk mengenali satu citra query yang berupa citra mata. Pembuatan basis data iris mata template tertera pada gambar. Oke, next. Selanjutnya yaitu pembuatan basis data iris template. Pembuatan basis data iris template terdiri dari dua proses, yaitu segmentasi dan wavelet. Proses segmentasi dilakukan dengan deteksi tepi Kenny, transformasi Hauck linear, serta transformasi Hauck lingkaran. Proses wavelet merupakan proses ekstraksi ciri-ciri iris menggunakan wavelet Haar dan akan menghasilkan kode bit 0 atau 1 yang merupakan iris template. Proses segmentasi dimulai dengan melakukan deteksi tepi Kenny. Piksel-piksel tepi dalam citra tepi hasil deteksi tepi Kenny dilakukan pemungutan suara untuk mendapatkan daerah iris dengan menggunakan transformasi Hauck lingkaran. Transformasi Hauck lingkaran digunakan untuk mencari daerah iris yang merupakan batasan antara iris dan selera pengaruh. Adanya bulu mata dan kelopak mata terhadap daerah lingkaran iris dicari dengan menggunakan transformasi Hauck linear. Hasil proses segmentasi. Proses wavelet dimulai dengan melakukan normalisasi daerah iris. Hasil proses segmentasi, proses normalisasi bertujuan untuk memperoleh daerah iris mata yang telah dinormalisasi sehingga mempunyai dimensi tertentu untuk memudahkan perhitungan dalam ekstraksi ciri. Selanjutnya, sistem pengenalan iris mata manusia. Sistem pengenalan iris mata manusia mempunyai spesifikasi, mampu menghitung ciri-ciri citra query dan membandingkan ciri-ciri tersebut dengan ciri-ciri dalam basis data iris template, serta dapat menentukan apakah suatu citra query dikenali atau tidak dikenali. Dalam menghitung ciri-ciri citra query, sistem melakukan proses yang sama dengan sistem pembentukan basis data. Pencocokan ciri dilakukan dengan menggunakan jarak Hamming. Apabila HD kurang dari threshold, maka citra query dikenali oleh sistem. Sebaliknya, jika HD dari nilai threshold, maka citra query tidak dikenali. Oke. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra, maka keabuan dengan
level 256 milik Cina, yaitu CSIA, Chinese Academy of Science Institute of Automation, dalam format bitmap BMP. Pengujian sistem dilakukan berdasarkan citra mata yang digunakan sebagai citra query dan citra dalam basis data. Oleh karena itu, citra mata dibagi dua, yaitu untuk mata yang sama dan mata yang berbeda. Citra query dengan citra basis data merupakan citra mata yang diambil dari mata yang sama dalam periode yang sama. Pengujian dilakukan terhadap 30 mata yang berbeda dan setiap mata rata-rata diambil 3 citra. Dari hasil satu tabel dinyatakan bahwa citra query yang sama dengan citra satu basis data, sistem pengenalan iris mata manusia berhasil mengenali citra mata dengan tingkat keberhasilan 100%. Dengan demikian, sistem dapat mengenali citra query dengan benar. Lanjut. Citra query berbeda dengan citra basis data. Citra query berbeda dengan citra basis data adalah sama sekali berbeda, baik dalam proses ataupun waktu pengambilan gambar. Dalam kasus ini dibagi dua, yaitu citra dari mata yang sama dan dari mata yang berbeda. Pertama, citra dari mata yang sama. Citra query yang dilakukan dalam pengujian ini adalah citra dari mata yang sama dengan yang ada dalam basis data, tetapi berbeda dalam hal waktu pengambilan citra ataupun beda pose. Pengajuan dilakukan secara bertahap dan setiap tahap terdiri dari 5 mata yang berbeda. Dari tabel diperoleh bahwa hasil pengenalan yang terbaik adalah 35,29%. Semakin banyak jumlah citra basis data yang diperoleh, hasil pengenalan dan keberhasilan menurun. Hal ini disebabkan citra query mencari hal yang mirip dalam basis data, dan semakin banyak citra basis data maka semakin banyak alternatif citra yang paling mirip dengan citra query. Kedua, citra dari mata yang berbeda. Dalam kasus ini, citra query berasal dari mata yang berbeda dengan citra yang ada dalam basis data, atau citra query tidak mempunyai basis dalam basis data. Dalam pengujian ini diambil dari 10 mata yang berbeda dan setiap mata diambil 7 citra dari 2 periode berbeda. Dalam setiap pengujian sistem menghasilkan citra dari mata yang berbeda dengan citra query. Rata-rata untuk setiap citra query diuji menghasilkan citra yang berbeda walaupun dari mata atau periode yang sama. Dari hasil pengujian diperoleh citra yang tidak dikenal. Berarti antara citra query dengan citra pengenalan yang sangat jauh berbeda ciri-cirinya. Next. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari teman kita atas nama Rahman Alif da Silva yang menurut saya sangatlah wow dan sangatlah bagus. Nah, dan saya pula berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atas perhatiannya dalam mengikuti apa yang telah dipaparkan pemateri kita barusan. Sebelum saya menutup, saya akan menyimpulkan beberapa poin-poin penting terkait materi apa yang telah dibahas tadi. Oke. Di dalam hal pembahasan pengenalan iris mata menggunakan transformasi wavelet, kita tidak terlepas dari yang namanya mata manusia. Itu adalah poin pertama, yang dimana ini adalah hal yang paling utama dibahas dalam persentase kita pada hari ini. Terus yang kedua, kita masuk pada tahap segmentasi. Nah, di dalam segmentasi kita diperkenalkan yaitu deteksi tepi keni. Nah, ini adalah langkah awal dari segmentasi. Nah, langkah awal segmentasi adalah mengidentifikasi ciri dalam cerita yang berhubungan dengan penafsiran struktur dan sifat-sifat objek. Nah, terus kita dihilir untuk
sampai kepada transformasi Hawk. Nah, dalam transformasi Hawk kita mendapatkan 4 poin penting terkait algoritmanya. Yang pertama, inisialisasi ruang parameter, terus telusuri citra tepi jika piksel merupakan tepi. Nah, dan adapun rumus yang telah dijelaskan tadi. Nah, terus poin yang ketiga, lakukan pemungutan suara. Nah, setelah itu kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu poin keempat, yaitu mencari lokal maksimum. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya sangatlah memohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.